Oke, ketika kita mengimplementasikan load balance PCC, kemudian di jaringan lokal kita terdapat PPPoE, maka banyak user yang mengeluh bahwa load balance PCC ini tidak bisa berjalan secara efektif pada jaringan PPPoE. Nah, di video kali ini kita akan mencoba membahas, kita akan memberikan tutorial mengenai load balance PCC dengan jaringan lokal PPPoE. Nah, bagi Anda yang penasaran, silakan Anda simak terus video ini. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe channel kami. Tekan juga tombol loncengnya, supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Load balance merupakan suatu fitur di mana ketika kita ingin mengimplementasikan load balance ini, maka kita bisa berlangganan internet lebih dari satu line. Nah, dengan adanya load balance ini, maka kita bisa membagi beban traffic ke beberapa jalur yang tersedia. Untuk load balance sendiri yang bisa kita gunakan terdapat beberapa macam. Mulai dari load balance yang konfigurasinya mudah dan simple, yaitu ada load balance ICMP dan juga ada load balance NTH. Kemudian ada juga load balance yang konfigurasinya sedikit rumit. Untuk load balance-nya namanya adalah PCC. Pada video kali ini kita akan mencoba membahas mengenai load balance PCC untuk jaringan lokal PPPoE. Untuk topologi yang kita gunakan kali ini pun cukup standar untuk topologinya, di mana di sini saya memiliki satu router. Kemudian di router ini saya memiliki dua LAN internet, di mana untuk Ether 1 ini nanti akan terhubung ke ISP1, di mana untuk ISP1 ini memiliki speednya adalah 10 mega. Kemudian di sini ada Ether 2, untuk Ether 2 ini nanti juga akan mengarah ke ISP2, ke provider 2. Untuk provider yang ISP2 ini kapasitasnya adalah 5 Mbps. Kemudian di sini untuk kabel yang berwarna biru ini nanti akan terhubung ke jaringan lokal. Dan di Ether 5 ini nanti kita akan mencoba mengaktifkan PPPoE server. Kemudian di laptop kita ini nanti akan sebagai PPPoE kliennya. Oke, sekarang kita akan coba mengakses ke router yang kita gunakan. Jadi kita bisa gunakan aplikasi Winbox. Nah, kemudian router yang kita gunakan adalah ini, serinya saat ini adalah 750GL, ini router saya. Kita bisa coba remote routernya, dan ini adalah tampilan dari router yang kita gunakan kali ini. Untuk router yang kita gunakan kali ini sebenarnya saya sudah melakukan konfigurasi basic, saya sudah menerapkan konfigurasi seperti di sini ada IP address, saya mengaktifkan DHCP client. Namun di sini untuk DNS dan juga default rootnya saya matikan. Kemudian di sini saya juga sudah mengkonfigurasi DNS-nya. Saya juga sudah mengkonfigurasi ada juga firewall NAT, di mana NAT di sini terdapat dua NAT karena internet yang kita gunakan itu ada dua, ada ISP1 dan juga ada ISP2. Konfigurasi pertama yang bisa kita terapkan di sini adalah konfigurasi interface list. Jadi interface list ini fungsinya kita bisa melakukan grouping terhadap beberapa interface yang ada. Nah, untuk konfigurasinya kita bisa masuk ke dalam interface. Kemudian di sini kita bisa klik interface list. Nah, kita bisa buat list baru. Jadi di list ini kita klik dulu. Kemudian kita bisa add. Dan list ini kita bisa kasih nama misalnya adalah PPPoE. Play OK. Kemudian ini kita bisa close. Biasanya ketika kita konfigurasi interface list, setelah kita membuat list, maka kita perlu untuk menentukan interface mana saja yang nantinya akan gabung di dalam interface list. Jadi biasanya kita settingnya di sini nih. Namun untuk kasus kali ini, karena kita menerapkan PPPoE server untuk interface yang mengarah ke klien, yaitu Ether 5, maka di sini kita tidak perlu konfigurasi di sini untuk interface listnya. Untuk interface listnya nanti kita bisa konfigurasi di dalam PPP profile. Oke, jadi di sini kita close saja. Kemudian langkah konfigurasi selanjutnya yang bisa kita lakukan, kita perlu membuatkan pool terlebih dahulu.
Jadi di sini kita bisa klik IP, kemudian kita bisa pull, arahkan ke pull. Jadi kita bisa buat terlebih dahulu ring IP yang nantinya IP-IP ini digunakan untuk user kita, untuk klien kita. Kita bisa klik add di sini. Nah, misalnya kita beri nama pool PPPoE. Kemudian untuk IP-nya misalnya adalah 2 sampai 192.168.200 misalnya 200. Jadi nanti user PPPoE kita akan mendapatkan IP titik 2 sampai titik 200. Untuk contoh kasus kali ini. Kemudian jika ini kita sudah membuat pool. Jadi kita sudah membuatkan ring IP yang nantinya IP-IP ini digunakan oleh user kita, oleh klien kita. Maka langkah selanjutnya kita bisa lakukan konfigurasi PPP. Jadi konfigurasinya nanti kita bisa klik di PPP, karena di sini nanti kita akan konfigurasi PPPoE. Jadi kita buat terlebih dahulu profilnya. Jadi kita perlu membuat profil yang nantinya digunakan untuk user-user kita. Nah, untuk profil ini defaultnya ada 2. Ada default sama ada default encryption. Kita bisa membuat profil baru. Jadi untuk membuat profil baru kita bisa klik add. Kemudian misalnya di sini kita beri nama profil PPPoE. Ini sebenarnya untuk identitas saja. Nah, seperti ini. Kemudian untuk lokalnya ini adalah IP yang nantinya digunakan untuk sisi server atau PPPoE servernya alias router kita ini. Jadi IP-nya di sini adalah 192.168.200.1. Kemudian untuk remote address ini adalah IP yang nantinya digunakan oleh klien kita. Karena tadi kita sudah melakukan konfigurasi di IP pool. Nah, tadi kita sudah melakukan konfigurasi di sini, maka di sini kita bisa arahkan ke IP pool yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi kita klik di sini, kemudian kita arahkan ke pool PPPoE. Kemudian di sini di konfigurasi profil kita juga perlu melakukan konfigurasi interface list. Jadi interface list tadi, kalau teman-teman ingat, kita sudah membuat interface list baru, yaitu namanya adalah PPPoE. Nah, di sini untuk interface list ini kita arahkan ke interface yang sebelumnya sudah kita buat. Kita arahkan ke interface list yang sebelumnya sudah dibuat, yaitu PPPoE. Fungsinya untuk apa? Fungsi dari interface list di profil ini adalah supaya nantinya ketika perangkat-perangkat klien yang sudah berhasil melakukan dial ke sisi server, untuk interface-interface PPPoE-nya itu akan digrupkan atau akan dikelompokkan dengan nama interface list PPPoE. Dengan tujuan interface list PPPoE ini nanti bisa kita gunakan untuk rule PCC supaya untuk user-user PPPoE juga bisa terkena load balance PCC. Oke, kita konfigurasi lagi di sini untuk protokolnya. Di sini kita bisa gunakan enkripsi, use enkripsi yes. Kemudian di sini ada limit juga karena profil ini nanti akan kita gunakan untuk banyak user, akan kita gunakan untuk banyak orang. Maka dari itu untuk only one-nya kita pilih no. Setelah itu kita bisa apply OK. Kemudian langkah selanjutnya setelah kita membuat profile, maka kita bisa membuat username dan password yang nantinya digunakan oleh user kita, oleh klien kita. Untuk melakukan konfigurasi tersebut bisa kita lakukan di dalam tab secret. Jadi di secret ini kita bisa membuat username dan password tertentu untuk klien kita. Jadi di sini kita tinggal klik saja add. Kemudian untuk namanya ini bebas, terserah Anda. Misalnya di contoh kali ini saya ingin memberi nama user 1 seperti ini. Untuk passwordnya kita juga kasih user 1. Kita bisa cek oke. Untuk servisnya kita bisa gunakan any sebenarnya, atau kita bisa tentukan ke PPPoE untuk servisnya. Dan tidak lupa di sini untuk profilnya kita arahkan ke profil yang sebelumnya sudah kita buat. Profil yang sebelumnya kita buat adalah profil PPPoE.
Dan lokal dan remote di sini tidak perlu kita konfigurasi karena untuk local address dan remote address sudah kita tentukan di dalam profil PPPoE tadi. Jadi untuk membuat secret cukup seperti ini. Kemudian kita bisa lakukan apply OK. Dan satu lagi, setelah kita melakukan konfigurasi profile, kita sudah melakukan konfigurasi secret, maka kita bisa aktifkan untuk service PPPoE servernya. Jadi kita bisa klik di sini PPPoE server, kita bisa add. Nah, untuk PPPoE server ini kita disuruh untuk menentukan service PPPoE ini berjalan di interface mana. Misalnya di contoh kasus kali ini untuk interface yang mengarah ke klien, yang mengarah ke lokal, ini adalah interface Ether 5 yang berwarna biru ini. Jadi di sini kita bisa arahkan ke interface Ether 5. Kemudian untuk default profilnya kita bisa arahkan ke profil yang sudah dibuat tadi. Jika sudah, kita bisa apply, kemudian kita bisa OK. Jadi seperti itu tadi konfigurasi untuk PPPoE servernya. Konfigurasinya cukup standar, jadi tadi kita membuat konfigurasi profil, kita buat profil baru, kemudian kita juga buat secret, di mana secret ini nanti digunakan untuk dial, username dan passwordnya digunakan untuk dial oleh klien kita, dan juga kita perlu aktifkan untuk PPPoE servernya. Di kasus ini PPPoE server dijalankan di Ether 5. Kemudian di sini kita perlu untuk melakukan konfigurasi load balance. Kita bisa cek di dalam IP firewall, kemudian Mangle, karena di sini kita menerapkan load balance PCC, maka kita perlu melakukan konfigurasi di IP firewall Mangle ini. Namun pada kasus kali ini saya sudah melakukan konfigurasi load balance PCC di router saya. Nah, salah satu penyebab yang menyebabkan load balance PCC ini tidak berjalan pada PPPoE adalah kesalahan kita dalam menentukan in interface. Jadi memang kalau di kasus kita ini in interface yang mengarah ke lokal itu adalah interface Ether 5. Seperti yang teman-teman sudah lihat di sini. In interface yang kita gunakan adalah interface Ether 5 karena Ether 5 ini dia mengarah ke laptop atau mengarah ke LAN. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa kita menerapkan yang namanya PPPoE untuk jaringan lokal kita di Ether 5. Sehingga untuk Ether 5 ini tidak bisa kita gunakan. Nah, untuk user-user yang menggunakan PPPoE, maka kita bisa menggunakan yang namanya interface PPPoE. Karena tadi interface PPPoE sudah kita grouping ke dalam interface list PPPoE, maka di sini untuk in interface Ether 5 ini kita bisa sesuaikan. Jadi kita bisa sesuaikan, di sini kita bisa ubah. Dari yang awalnya in interface ini adalah Ether 5, interface yang mengarah ke lokal, maka kita bisa gunakan interface list PPPoE. Jadi di sini kita bisa lakukan edit saja. Bagi teman-teman yang rule Mangle-nya untuk bagian in interface ini tidak tertampil, maka teman-teman bisa klik kanan di bagian sini, kemudian show column. Nah, di show column ini teman-teman bisa sesuaikan untuk kolom-kolom yang tersedia atau kolom-kolom yang ditampilkan itu parameter apa saja. Jadi nanti Anda bisa pilih in interface ini. Oke, jadi setelah mengetahui yang perlu kita ganti ini, yang Ether 5, Ether 5, Ether 5 ini, maka kita bisa edit saja. Di sini, klik 2 kali. In interface Ether 5, kita tutup. Kemudian kita ganti menggunakan in interface list. Untuk interface listnya adalah interface list yang sebelumnya sudah kita buat, yaitu PPPoE. Kita bisa apply, kemudian OK. Untuk rule selanjutnya juga sama konfigurasinya. Kita perlu lakukan edit saja. Ini kita bisa tutup, kita arahkan ke interface list PPPoE. Kemudian untuk rule yang lain, nah ini untuk in interface yang dari Ether 5 kita perlu lakukan penyesuaian. Ini juga sama, kita bisa tutup, kemudian gunakan in interface list PPPoE. Ini juga sama, tutup in interface list PPPoE.
Ini juga sama, kita tutup. In interface list PPPoE, yang macrouting juga sama. Kita tutup in interface list PPPoE, dan yang terakhir ini. Kita arahkan in interface list PPPoE. Jadi walaupun kita mengaktifkan PPPoE servernya itu ada di Ether 5 ini, tapi karena Ether 5 ini menjalankan PPPoE server, maka untuk interface lokalnya kita perlu menggunakan yang namanya interface PPPoE. Jadi itu adalah alasannya. Jadi bagi teman-teman yang konfigurasinya masih belum berhasil, silakan Anda sesuaikan seperti yang ada di video kali ini. Dan bagi teman-teman yang masih bingung gimana cara setting load balance PCC, kemudian gimana cara membandingkan terhadap speed provider atau kapasitas provider yang kita miliki, maka teman-teman bisa tonton terlebih dahulu konfigurasi load balance PCC. Jadi setelah itu Anda konfigurasi seperti tempat saya ini, maka Anda bisa konfigurasi PPPoE seperti yang saya sudah terapkan di video kali ini. Nah, kemudian kita bisa lakukan untuk pengujian. Jadi di sini kita akan coba melakukan dial up dari perangkat laptop ini atau perangkat PPPoE client. Nah, kebetulan untuk perangkat yang kita gunakan kali ini operating sistemnya adalah Windows 11. Jadi bagi teman-teman yang operating sistemnya selain Windows 11 seperti Windows 10, kemudian Linux dan lain-lain, silakan Anda sesuaikan dengan kondisi perangkat Anda masing-masing. Nah, untuk di Windows 11 sendiri konfigurasi PPPoE client seperti apa? Jadi kita bisa klik di sini. Kita bisa setting. Kemudian di sini kita bisa pilih network and internet. Dan kita bisa pilih yang namanya menu dial up. Jadi di dial up ini kita bisa buat new connection di sini. Nah, jadi kita bisa pilih setup broadband or dial up. Kemudian kita bisa pilih next saja. Nah, di sini kita bisa pilih untuk broadband atau PPPoE. Jadi di sini kita bisa pilih. Nah, kita isikan username dan password yang sudah kita buat tadi di dalam tab secret PPP. Jadi untuk username-nya tadi yang sudah kita buat adalah user 1, passwordnya juga sama, user 1. Jika sudah, kita bisa connect. Kita tunggu untuk proses PPPoE ini berjalan. Oke, jika sudah berhasil, nanti informasinya seperti ini. Dan misalnya kita coba tes koneksi ping.google.com. Oke, laptop kita sudah berhasil dial up dan sudah bisa terkoneksi ke internet. Kalau kita cek juga di router, kemudian tadi kita sudah membuat yang namanya interface list, maka di sini nanti akan terdapat interface list PPPoE user, itu akan masuk ke dalam list PPPoE. Jadi nanti ketika teman-teman memiliki banyak user PPPoE, banyak klien PPPoE klien, maka nanti user-user tersebut akan dilakukan grouping ke dalam interface list dengan nama PPPoE ini. Kemudian kita akan coba lakukan pengujian. Jadi di sini kita cek interface. Kemudian di interface ini tadi ada dua internet, di mana Ether 1 ini kapasitasnya adalah 10 mega, kemudian Ether 2 ini kapasitasnya adalah 5 mega. Kita bisa coba lakukan speed test. Apakah PCC ini bisa berjalan pada jaringan PPPoE ini? Kita bisa coba lakukan speed test. Di sini kita bisa gunakan, nah, untuk speed test yang kita gunakan kali ini kita gunakan single saja. Kemudian kita bisa coba lakukan. Dan silakan teman-teman amati di bagian ini. Untuk interface yang digunakan atau internet yang digunakan itu di internet 1, ISP1, atau di internet 2, ISP2. Kita bisa tunggu dulu.
Oke, jadi di contoh kasus ini untuk internet yang digunakan itu adalah dari ISP1. Kalau teman-teman lihat di sini, ini di bagian ini kita bisa cek bahwa saat ini kebetulan internet yang digunakan adalah ISP1 dengan kapasitas 10 Mbps. Oke, ini untuk traffic uploadnya. Kemudian kita bisa coba ganti server misalnya. Kita bisa coba ganti server di sini untuk yang digunakan misalnya ini. Kita bisa tes lagi dan kita bisa amati yang digunakan adalah Oke, jadi di sini kita bisa lihat untuk jalur internet yang digunakan saat ini kebetulan adalah ISP2-nya. Jadi ISP2 untuk downloadnya 5 Mbps dan untuk uploadnya nanti juga seharusnya adalah 5 Mbps. Nah, ini kita bisa lihat ada traffic upload dari klien. Dan di sini kita juga bisa lihat untuk uploadnya adalah 5 Mbps kurang lebih. Oke, jadi seperti itu tadi cara untuk melakukan konfigurasi PPPoE pada PCC. Jadi memang terdapat sedikit penyesuaian yang perlu kita lakukan. Di mana awalnya tadi untuk PCC, untuk in interface yang mengarah ke lokal adalah Ether 5. Dan di Ether 5 ini tadi kita sudah menerapkan yang namanya PPPoE server. Maka di konfigurasi PCC ini kita perlu melakukan penyesuaian menggunakan yang namanya interface list. Menggunakan interface list PPPoE. Sehingga untuk user-user PPPoE nanti ketika dia sudah berhasil melakukan dial dan sudah sukses, maka interface-nya nanti akan dimasukkan ke dalam interface list. Dengan begitu, untuk user-user PPPoE maka tetap bisa terkoneksi ke internet dan akan terkena load balance. Sebelum kita mengakhiri video ini, maka saya memiliki beberapa pertanyaan nih untuk teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Untuk pertanyaan yang pertama adalah, fungsi dari interface list pada PPP profile itu digunakan untuk apa? Nah, nanti untuk jawabannya Anda bisa tuliskan di kolom komentar di bawah. Kemudian ada juga pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaannya adalah ketika kita memiliki atau kita berlangganan internet dengan kapasitas 50 dan 10, maka nanti ada berapa rule PCC yang perlu kita buat. Nah, untuk jawabannya silahkan Anda tuliskan juga di kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe channel kami, tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Jika Anda memiliki ide video atau Anda memiliki pertanyaan, silahkan tuliskan saja pertanyaannya di kolom komentar di bawah video ini. Dan satu lagi, silahkan share video ini supaya bisa lebih bermanfaat lagi bagi pengguna Mikrotik yang lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di Mikrotik tutorial selanjutnya.